Itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Tahun kemarin Kontras menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020. Dari peristiwa itu 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extrajudicial killing di kilometer 50 pada bulan Desember 2020, bulan yang lalu. Terus terang, kami sebagai salah satu anggota Komisi 3 yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyarakat soal isu-isu demikian. Misalkan kenapa penanganan demo kok represif? Kenapa pelanggaran prokes sampai dibuntuti? Kenapa pelanggaran prokes sampai membuat 6 nyawa melayang? Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Saya kira ke depan pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, sesuai dengan pasal 1 ayat 3 konstitusi kita, negara kita adalah negara hukum, rule of law, Rechtsstaat. Dalam rule of law, prinsip-prinsip yang harus digunakan adalah supreme of law, equality before the law, due process of law. Oleh sebab itu, mohon penjelasan dari Jenderal, adakah desain yang akan Jenderal laksanakan untuk membuat pendekatan yang lebih profesional dan humanis? Adakah pola khusus yang akan diterapkan agar tidak lagi terjadi pendekatan yang represif? Tolong dijelaskan kepada kami bagaimana desain ini ke depan. Baik, masalah kejadian extrajudicial killing yang direkomendasikan oleh Komnas HAM, tentunya kami dalam posisi sikap mematuhi dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komnas. Tentunya kita akan ikuti, namun harus dibedakan bahwa protokol kesehatan itu harus tetap kita tegakkan. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Bagaimana supaya masyarakat tetap bisa kita jaga. Kita lihat sampai hari ini angkanya sudah di atas 14.000 barangkali 13.400. Kalau baik, kita cukup, tidak tegak. saudara calon, waktunya sudah habis. Jadi begitu Pak, protokol kesehatan harus tetap kita proses. Untuk masalah kilometer 50 kita ikuti rekomendasi Komnas. Terima kasih Pak. Tugas Bapak sebagai pimpinan paling tinggi di institusi ini adalah menjamin netralitas institusi ini dalam netralitas, utamanya dalam agenda-agenda politik, pemilu, pilpres, pilkada. Apa agenda Bapak untuk menjamin, misalnya tadi Babin Kamtibmas di desa-desa tidak menjadi alat kekuatan politik tertentu untuk mensukseskan parpol tertentu dalam pemilu nantinya. Yang kelima, Indonesia ini masyarakat majemuk. Menegakkan aturan hukum ini haruslah adil dan humanis. Tadi ada yang mengatakan jangan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Saya tambahkan lagi, jangan hanya tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri. Jangan hanya tajam untuk kami yang di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul dia. Kan gitu Pak. Lebih lugas lagi. Saya stop di situ. Kemudian yang keenam, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah hak asasi. Tapi tegakkanlah aturan hukum supaya jangan ada hate speech, ada hoax, dan segala macamnya itu. Kita dukung penuh. Tapi apa yang Bapak lakukan untuk menjamin
supaya penegakan hukum ini tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tapi kelompok lainnya semacam dikasih keleluasaan. Yang terakhir Bapak, ketujuh, agenda reformasi internal tadi sudah disebutkan. Lembaga ini uang paling banyak. Dana APBN paling banyak masuk di lembaga ini. Pasukan juga banyak. Kewenangannya juga luar biasa. Harapan kami adalah Bapak menjadi pimpinan paling tinggi, supaya membangun habitus baru di lembaga ini. Habitus lama Bapak tinggalkan, dan habitus baru Bapak bangun. Pertanyaannya, bagaimana Bapak membangun habitus baru itu? Membangun habitus baru, mencegah penyalahgunaan kewenangan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagai closing, saat ini Bapak, ada 60-an ribu kasus yang mangkrak di lembaga ini. Tidak jelas penyelesaiannya. Inilah tantangan Bapak. Pertanyaan kami, tolong kami dikasih sedikit apa yang Bapak lakukan nanti untuk mengatasi, menyelesaikan puluhan ribu kasus yang mangkrak ini. Itu saja Bapak Ketua Komisi, pimpinan komisi, dan yang kami hormati Saudara calon Kapolri. Soal sikap fraksi selanjutnya ada bagian khusus yang akan menyampaikan itu. Secara pribadi tentu saya menyampaikan penghargaan, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah berkenan mengajukan Bapak menjadi pimpinan paling tinggi di lembaga ini. Terima kasih banyak.